Semangat pagi guys, hai. Yuhu. Pagi-pagi masuk roomnya Mamski Mawarok. Hai guys semuanya. Hari apa nih? Hari Minggu ya? Hari Minggu, kalian lagi pada ngapain di rumah? Aku seperti biasa nyuci piring dulu. Dengerin bunyi-bunyi burung-burung ya kan. Apa body tetap bagus. Minum Presley Juice, say. Nih minumannya nih. Presley Juice tuh buat segala macamnya Mamski, membantu segala macamnya Mamski, body bagus, apapun yang kayak kamu jaga apa namanya kondisi badan gitu. Jadi detox, naikin imun, jaga timbangan. Ini ada jahe merah, terus ada lemonnya, cuka apelnya, madu sama kayu manis. Makanya aku suka banget. Tiap pagi aku minum. Ntar aku bikin dulu ya. Aku bikin dulu ya, sebelum kita minum kopi, minum ini dulu. Biar masuk dulu ini. Oke, yang mau ambil aja di keranjang ya. Tadi udah nanya. Di keranjang. Udah aku masukin tuh. Oh iya, ada yang double juga ya. Pakai madu randu. Jadi harganya udah harga bundling lebih murah buat teman-teman. Tadi dulu. Pakai madu. Mana sih? Nah, cara buatnya gampang ya. Waalaikumsalam. Aku taruh di tumbler aja tuh. Nih madu Presley Juice, tambahin madu randu. Jadi minuman pertama di pagi hari. Lihat di etalase ya sayang. Yang nanya tadi bodinya kok bagus mam? Alhamdulillah 50 tahun masih seger. Oke, nih masukin aja gini nih. Ada lagi yang baru. 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Presley Juice, tambah madu randu. Pagi sehat-sehat. Terus kita kasih air aja yang agak banyak. Jadi kayak infused water gitu loh guys. Oh ya kan, kayak infused water kan. Nah ini tuh ntar aku minum nih. Tiap pagi enak minum ini Presley Juice. Air biasa aja. Air biasa, karena kan masih ada lemon. Si lemon ini kan nggak boleh kena panas-panasan gitu kan. Nah baru pakai madu randunya deh.
Aduh, ini buat anak-anak, buat Bumil, Busui, buat kita ibu-ibu, bapak-bapak. Cocok say, buat di badan. Jadi badannya tuh enggak, alhamdulillah ya, 50 tahun. Masih oke lah. Mami, film pocongnya serem banget. Kamu nonton kapan? Serem ya? Lagian itu kan film horor. Ngapain dilihat kalau kamu takut? Itu film aku. Cus. Kenapa begitu sih orang gue maksudnya mau ini? Oke, ini madu randunya ya. Madu randu dari Presley Skin. Beli aja nih Bu, bapak-bapak. Langsung ambil yang satu bundling ya. Ada di keranjang tuh saya. Ambil satu bundling di situ tuh. Menyala dong, 50 tahun harus menyala sayang. Menyala ya, jangan menjerit ya. Ngeri kalau menjerit ah. Ya ampun, ngeri ah kalau menjerit. Ngeri. Kita menyala aja, jangan menjerit. Nanti menjerit-jerit pula ya kan. Jadi ini aku lagi bikin Presley Juice sama madu randu buat kesehatan Mamski. Ya. Berat badan aku 65, 68, tinggi 171. Bisa 65, 68 antara itu tergantung. Tingginya 171. Oke, ini udah ready, say. Tinggal kita minum. Udah ambil itu. Kalau udah aku keluarin lagi dari keranjang. Cus, cepetan. Aku kasih waktu 2 menit buat check out madu randu dan Presley Juice-nya. Yuk ya, aku 50 tahun say. Capcus. Dua menit ya waktunya, aku kasih timer ya sayang. Timer 2 menit. Yuk, let's go. Aslam, kamu makan dulu ya. Aku dulu Aslam minum lemon cuka apel itu setelah makan, airnya yang banyak banget. Endol saya. Asam lambungku sudah normal, jadi aku bisa minum kopi tanpa makan pagi dulu. Obatnya dia tuh ya, buat Aslam itu sebenarnya gampang banget. Lemon cuka apel itu obatnya. Cuman orang takut karena mikirnya nanti asem gimana ya di perut kan gitu, jadi ketakutan duluan. Padahal nggak apa-apa, airnya yang banyak. Wow, enak banget, enak sekali. Cus, yang mau ambil cepetan, di dalam keranjang kuning ada Presley Juice yang aku minum, Presley Juice dan madu randu. Tinggal 45 detik lagi ya. Sehat. Ayo teman-teman, segera sebelum habis 30 detik. Madu randu dan Presley Juice yang isinya jahe merah, lemon, madu, cuka apel, dan kayu manis. Bagus buat timbangan, buat
imun sistem, biar nggak cepat-cepat batuk. Nggak, sebelum minum obat minum ini dulu, jaga dulu badannya. Kok bunyi timernya gua nggak enak sih? Lalu, aku baru ganti HP sayang. Oke, habis ya. Aku baru ganti handphone, jadinya timer gue beda. Bentar. Di setting dulu nih, timernya jangan begitu bunyinya deh. Timer. Timer. Notifications. Bukan notifications ya. No, bukan notification. Sounds. Kok sound sih? Apa ya? Ada, bagus. Ada dong, di dalam, di kantornya dia. Bentar, aku ganti dulu timerku. Dimana sih set timer itu? Sounds, wallpaper, Siri, kamera, timer. Halo semuanya baru join. Oh ini. Ringtone, text tone, next voicemail, new mail, send mail, calendar alerts. Halo juga Indah, hai. Hai semuanya, welcome to my room. Enak gak dikasih bunyi-bunyi air-airan gini? Enak kan? Bikin relax kan? Relax dong pastinya. Enggak, aku lagi nggak ke GBK dulu. Lagi nyantai aja dulu di rumah. Sama kalian ngobrol-ngobrol. Kemarin kan Mami cuma sebentaran doang live-nya ya kan? Jadinya aku nggak ke GBK. Ya, besok juga ada sale, hari ini juga ada. Yang kemarin baru masuk rumah Mamski, mungkin nanyain skincare, ntar aku spill, gampang. Bentar, aku lagi nyari gimana caranya buat ngeganti bunyinya timer. Mana sih sounds ya, this sounds. Ringtone. Oke. Ini aja kali ya. Oke. Coba ya, kita coba timernya ya. Timernya kita coba dulu. Oke, belanja. Ntar masuk lagi ya. See you soon. Coba aku tes dulu ya. Aku tes dulu. Ntar. Oh, bunyinya itu, say. Bentar. Timer. Yes, halo semuanya. Wait. Bentar, timer gimana sih? Yang ujung-ujungnya tanya suami juga. Timer gimana, Yang? Timer gimana timer?
Timernya nih. Tunggu. Timer. Hai Sel, Wamar, Hermanto Baruto, Iswandi, welcome to my room. Semuanya, welcome to my room. Gua nggak ngerti ngegantinya di mana nih, tolol banget deh. Bunyinya nggak seru kan tadi kan? Ita, makasih Ita, thank you Ita, thank you. Teng nong neng, gue pengennya bunyi gitu tuh, teng nong neng. Gimana caranya ya? Nggak ada lagi. Udahlah, ntar aja deh. Nanti saja. Oke, teman-teman, pagi Wiwi. Hai semuanya, welcome di roomnya Aku. Pagi Mbak Ima, thank you. Aduh, kalian lihat ya kemarin postingan aku. Yes. Pada tahu kan itu ada pengacara yang jadul zaman 2024 kemarin, awal-awal kasusnya Agus. Sepertinya kasusnya Agus tuh emang makin lama makin melebar yang nggak jelas ya, Say. Gue sebenarnya udah enak bahas kasusnya Agus, jujur li. Tapi gimana ya? Nggak dibahas juga kayak gemes. Udah dong. Mbak Rofiko mau apa? Gue ada jualannya. Mau HB-nya Kak? HB apa tuh HB? HB apa ya? HB. Fani, halo Mbak Fani. Iya katanya mau mempenjarakan Novi dan Gary. Halah kalau bisa. Oh, hand body. Bukan hand aja, body lotion saya itu. Body, kalau HB hand body itu hanya ini doang nih. Alah, perempuan apa itu? Nggak jelas. Perempuan mencela-mencela kau. Mau penjarain orang, nanti kau yang kena. Jangan sombong lah jadi manusia. Sudah menjadi bagian proses yang harus gue hadapi sehari-hari. Ngapain sombong kita jadi manusia? Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kalau nggak kuat ngadepin mulut netizen, nggak usah jadi pengacara sosial media, coy. Kalau nggak kuat ngadepin mulut netizen, kok berhenti aja jadi mak-mak di dapur sana, yang nggak pernah main sosmed, yang bikin bete netizen. Novinya yang digeruduk sama dia, heran gua. Slabnya, jadi aku tahu unsur yang niacinamide yang ada di pinggul serum itu 3,8 ya, 3,8 ya, 3,25 atau 3,8 ya. Unsurnya 3, unsurnya Pinglo serum. Nah ini kan Pinglo serum ya, Pinglo serum unsurnya 3,8, tinggi juga lumayan loh say. Tuh vitamin. Makanya gue pede jualan skincare yang gue pakai ya. Makanya kenapa jadi penjual skincare mesti pakai depannya orang-orang gitu, depan lagi live tuh mesti kita pakai. Karena ya kalau emang kita bener jualan karena kita pakai itu lebih nyaman, jualannya lebih enak. Tapi coba jualan tapi kita nggak pakai, malu. Bukan malu ya, nggak enak lah. Gimana sih? Lu pada pakai produk luar misalnya yang mahal-mahal atau apalah gitu ya. Terus lu bilang ini gue pakai gini, bohong banget, nggak enak banget itu mah. Ya, enak tuh produk kita coba, kita cocok baru kita jual, itu enak. Yuk, habis.
Habis ya. Habis, say. Jadi kalau memang kamu mau bermain di skincare, pakailah produk yang lab. Udah ada tes laboratorium dari SIG. Nah, Freshly Skin Brightening Glow Up Day Cream. Hasilnya tanggal berapa di tesnya? 4 Desember ya, tanggal 4 Desember. Nih, keluar hasilnya dari lab. Lihat tuh. Bahannya yang berbahaya tuh ini nih. Ini guys, ini berbahaya banget tuh. 2 ini ya. Alhamdulillah tidak terdeteksi. Jadi nggak punya bahan berbahaya dari Day Cream Freshly Skin. Ya kan? Si SS makanya, aduh adiknya pakai, ya Allah ketahuan lagi, gimana sih? Pakailah produknya sendiri, kamu harus pede. Kudu pede, say. Nggak mungkin dong, kalau masa kita jualan pakai produk lain, lu gimana? Nah, night creamnya juga ya sayang. Night cream. Night cream DNA salmonnya, ya. Apakah ada? Tidak ada juga. Jadi kita aman. Jualannya aman, makainya juga happy, kayak gitu guys. Ya. Oke. Udah semua dapat moist gelnya atau mau tambah? Moist gelnya? Si moist gel. Siapa yang belum dapat moist gel nih? Buat yang muka-mukanya udah kusam, terus banyak apa namanya kerut-kerut. Cakep nih guys. Belum ya? Oke, kita lanjut bercerita lagi. Let's go. Ya. Na 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 ta. Cus. Lanjut tadi tentang si siapa tuh pengacara ya? Si pengacara. Ada apa sih? Iya, kulitnya bersih, bener. Kulit aku bersih, say. Nggak cuma bersih, pori-porinya udah mengecil. Terus fleknya udah nggak ada. Fleknya udah nggak ada. Flek udah nggak ada, pori-pori mengecil, mulus kulitnya, alhamdulillah. Ya aku udah 50 tahun. Tapi kalau orang ngeliat aku gitu, ketemu aslinya bersih banget mukanya. Terus kenyal, ininya kenyal. Kalau orang umur itu kan, berumur itu kan ininya kendor ya, nggak kenceng. Nah aku kenceng. Padahal aku nggak pakai botox, nggak pakai apa-apa, nggak ada perawatan di klinik-klinik apa, nggak ada. Aduh, habis deh minuman gua, enak banget ini. Kalian udah cobain Freshly Juice belum? Cobain Freshly Juice. Minuman yang bikin kita seger, terus jaga timbangan. Ada dalamnya ada jahe merahnya, lemon, madu, cuka apel, dan kayu manis. Itu minuman dicampur pakai air pagi-pagi yang banyak airnya. Kalau punya asam, makan dulu. Bagus banget. Aku pakainya ini, say. Ita. Gua sama si cewek itu, si Megaloman. Gue panggilnya Megaloman aja. Nggak tahu, mukanya dia sih lebih tua dari gua kayaknya. Magic Lip Serum. Mau Magic Lip Serum? Gua nggak tahu umurnya si mau mami, oke. Gua nggak tahu umurnya si pengacara Megaloman itu berapa ya. Bukannya sih tuwir, say. Nggak tahu lebih tua mana dia apa gue, nggak ngerti. Gue kan nggak perhatian sebenarnya sama dia sama sekali. Gue liat di awal-awal muncul sosok iye, sosok kayak
Sekolahnya di mana? Pakai ini. Gerong-gerong. Bikin geger. Bikin geger si Gary. Biar tahu nih selama ini bagaimana gitu ya. Nah, akibatnya kalau saya mengatakan Dengerin begini, nih. ya, Bapak ini nggak bohong. Etika, ya, tidak mengikuti aturan main. Yang sekarang dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan malu dong. Nah, saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang mau bertahan di situ silakan aja. Saya kan punya harga diri. Kasihan ini bapak ini bener ya, nggak bohong bapak ini. Itu Novi secara pribadi dia minta perlindungan hukum dengan kita, ya kita tolong dia. Akhirnya kerjasama dengan setara di situ juga, kita tolong kepada kami. Akhirnya Gayung bersambut, hubungan komunikasi sudah mulai lancar. Nah, jadi kita selama ini kan diputus. Ya, antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjanya Gary. Nah, biar tahu nih selama ini bagaimana gitu ya. Iya. Nah, akibatnya kalau saya mengatakan begini, analogi saya nih. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji. Ternyata makan saya Dikasih gaji, dikasih ini, ternyata air susu dibalas air tuba. air susu dibalas air tuba. Itu bener. Netizen, gua nggak nyalain kalian. Miko-chan, gua nggak nyalain. Jujur Li ya. Oke, kita ngobrol ya. Nggak sinkron lah, orang diputus, komunikasi nggak boleh. Ini Pak Jenderal bukan orang sembarangan ya. Aduh. Bapak Jenderal bukan orang sembarangan. Dia nggak mungkin asal bunyi, nggak mungkin asbun. Dia punya marwah, punya harga diri. Dia sebagai orang senior. Dulu adalah Kapoldanya NTT kan, bapak ini, ya, Pak Riki. Jadi netizen gue nggak nyalain nih Miko-chan. Netizen suka jodohin gorong-gorong sama Tenovi Mam. Apaan coba? Untung ketahuan sifatnya. Gue waktu ngeliat di acara preskon yang pertama, yang heboh banget tuh, yang pertama kali, inget nggak? Yang preskon berderet masih ada si Om Brian, Novi di tengah pakai baju hitam kalau nggak salah, sampingnya ada si Gary. Gue pikir tadinya itu pasangannya. Kenapa? Novi duduknya biasa, si Gary begini nih. Nempel, Bo. Gue bilang ke laki gue, yang itu cowok pacarnya si Novi bukannya? Kenapa emangnya? Body language-nya kayak suka sama Novi deh. Gue gitu. Ada, gue udah kenal sama Oscar. Kan kemarin makan kita di Jepang, makan barbeque. Ternyata Novi punya pacar, si Oscar itu. Kemarin gue udah kenal gue sama Oscar. Kaget lah gue, waduh, kok body language-nya dia begitu ya? Gue gitu, kayak pengen mepet banget gitu, kayak nyender kan, lu bisa nyender yang ke sebelah, ke sananya dong, ya kan? Ngapain lu nyender ke ketua yayasan? Gue mikir tuh di situ, say. Jadi nggak heran ya, netizen berpikiran yang sama, gitu. Betul. Ternyata dia juga ada kepengenan, apa namanya? Juga ada kepengenan dapat follower, ya Allah. Ya, emang dunia entertain itu, apalagi dunia sosial media itu ada dunia maya. Ya, Ger. Lu mau dapat follower dari kasus, baik-baik. Netizen itu nggak ketahuan arah panah kemana. Sebulan kita disanjung-sanjung, diangkat-angkat,
Bulan depannya bisa diambrukin sama netizen. Tahu nggak? Gitu loh, Ger. Nah ini wartawan pada nyariin lu kemana, Geri? Coba keluar dulu, Gi. Jawab dulu wartawan, ayo. Wartawan nyariin lu. Gak bisa dihubungin, HP lu kemana? Terima kasih buat Mamski yang udah setia pada kebenaran. Iya dong. Mamski sempat dihujat tuh soal NTT. Pisang goreng. Sempatnya gue kalian hujat, ya Allah. Apa sih ini nenek katanya kan, gue dikata-katain. Udah bagus deh uang itu ke NTT aja, bukan soal itu. Gue sampai udah capek deh komen netizen ya kan. Apalagi yang lagi berapi-api membela pahlawannya kan gitu, pasti tutup mata semua, nggak ada yang mau denger. Ngomong apa juga, lu lihat aja komenannya tuh, masalah yang mereka ke NTT. Dasar Novi Plin Plan, udah bagus diurusin bla bla. Sekarang lu lihat si megaloman bergabung lah sama si Bando buat ngebelain si buta dari gua hantu. Lu megaloman tuh, lu lihat. Dia lagi ngusahain apa? Mau ngelaporin Novi coba. Iya, yang sekolah di mana, bro? Gue heran ya. Gue sebagai sesama perempuan sama kayak lu ya, rambut pirang. Kok lu bisa sih mencela-menceli? Gak malu lagi. Pasti kan lu tahu dari awal dong tentang kasus ini. Di awal prinsip lu apa? Begitu lu ngerasa ada selek sama orang yang tadinya lu bela, lu bisa mencela-mencela, udah gitu. Bukannya seorang pengacara harus menjaga ya, namanya confidential client. Di mana itunya lu prinsip sebagai penasihat hukum? Iya, dia dari Novi, dari yayasan. Yayasan pindah ke donatur. Donatur sekarang pindah ke lawannya donatur. Ya Allah. Bingung gua sama lu. Lu perempuan bukan sih? Bener deh. Ya, dari kemarin tuh gua nggak mau nyebut-nyebut elu. Ngapain lu pansos sama gue kan? Lu kan berasa banget gua lu kayak pengen pansos. Di kasus ini lu berusaha banget gimana caranya buat ada terus, tampil terus. Tapi lama-lama gue gedek juga sama perempuan megaloman. Ini orang kok aneh gitu loh. Sebentar bela, udah gitu bilang sekolahnya di mana bro? Saya satu-satunya perempuan ya yang bela Novi. Bla 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 bla. Sekarang, Novi tuh yayasannya gini. Novi tuh begini. Di koma-koma gue nonton tuh ya. Lu pikir gue nggak nontonin lu? Gue nonton. Gue pantau lu, cuman gak gue naikin aja. Ngapain gue naikin orang gak terkenal jadi terkenal? Ngapain? Tapi cara lu udah keterlaluan banget, Mbak Sis, Bu D. Cara lu itu loh, tidak terhormat. Dari pengacara siapa, bela siapa, ya Allah. Cepatnya berpaling. Mending lagi jaga confidentialnya klien, enggak diumbar. Gimana kalau punya pengacara yang ngumbar-ngumbar di sosial media? Ampun deh, gila. Sumpah deh, parah banget. Gak respect, tau gak sih? Gue mau bikin kopi dulu ah. Bikin kopi dulu. Siapa? Saya SMS sama orang, musting sama dia, nggak direspon.
Nggak punya etika, nggak punya etika. Dia nggak ada etika itu. Aduh, mana sih ini? Nah, itu nggak ada etikanya kalau kayak begitu. Si rambut pirang kesono kemari jadi pengacaranya yayasan pengacara Novi, terus jadi pengacaranya si donatur, bergabung sama si Pablo. Habis itu dia tiba-tiba nggak dapet panggung lagi kan, karena kan Novi kan pakai Setara, tim Setara yang lebih kalem, nggak keluar-keluar di media, tapi kerja ya kan. Tim Setara kan emang benar-benar kerja pengacara gitu loh, bukan keluar-keluar mulu di media. Ngapain? Dia marah sama Novi. Habis dia keluar-keluar dihujat sama netizen kan, yang bela Novi. Ngamuknya ke Novi, ya lu ngamuk ke netizen sono, ngapain lu ngamuk ke Novi? Namanya juga sosial media, Mbak Sis. Sosial media mah memang begitu. Kita harus kebal kalau mau main di sosial media. Mau jadi public figure di sosial media, lu mesti kebal sama netizen. Gua jadi pernah dihujat dulu. Zamannya Vanessa Angel. Diadu domba. Pernah gue dapat hujatan juga dulu. Habis dipuji-puji dihempas sama netizen. Emang begitu kalau sosial media. Jangan kaget, udah biasa itu. Dan juga hilang lagi. Hujatan-hujatan hilang lagi. Jangan juga merasa kegeeran. Habis dipuji-puji itu jangan kegeeran. Belum tentu selamanya. Ada waktunya itu. Tapi yang pasti lu profesi lu sebagai lawyer ya Mbak Sis. Lu harusnya bisa menjaga confidential dong. Rahasia perusahaan klien elu. Gak ngomongin klien elu ke publik. Mau pro bono ke, nggak dibayar ke, apa dibayar, kan lu yang mau dapat barter sama exposure. Gue juga nggak setuju ya sama pengacara yang sosokan bilang kita nggak dibayar. Lu pro bono sama public figure, lu dapat exposure, jangan bilang nggak dibayar. Lu kalau mau dapat incitement tinggi, bayar berapa ratus juta lu supaya dapat exposure dari para influencer atau public figure yang sedang naik daun. Lu pikir nggak bayar itu buat naikin exposure lu, nempel sama kasus viral? Bayar cuy. Lu bilang pro bono, lu dapat exposure, itu harganya lebih tinggi daripada bayar lu. Ya, gue jelasin aja sekaligus di sini nih. Jadi nggak usah pakai sosok bilang gratis, nggak ada gratis itu, sama-sama barter. Lu kan juga dapat ketenaran dari kasus viral, mondar-mandir sosial media. Coba lu bayar berapa buat nempel sama kasus viral? Ada orang yang sanggup bayar sampai miliar, tahu nggak? Cuma buat bisa nebeng. Bantuin gua dong, masukin gua dong, biar gua bisa masuk wirawiri sosial media dong, biar gua ada nama. Banyak itu. Bikinin gua kasus nih, gua ikut kasus lu berapa? Omongin tentang gua dong, bantu gua dong, up gua dong. Lu pikir nggak ada duitnya? Ada, say. Kayak gue kesel banget tuh yang bilang pro bono gratis. Apalah kau nempel kok sama si kasusnya donasi ini. Kau dapat exposure, udah dapat untung itu.
Tante Blon sampai 3 kali. Siapa tuh Tante Blon? Desa. Itu mah bukan di blond tuh, cuman di itu doang kayaknya. Bleaching. Di bleaching kayak rambutnya dia. Oke. Capcus guys, sekilas iklan dulu yuk. Kita 1,5 triliun, Polri tetapkan 15 tersangka kasus robot trading net 8. Waduh, itu siapa? Total 15 tersangka kasus robot trading. Ketiga tersangka yang masih buron adalah Komisaris PT SMI Andreas Andrianto, Direktur PT SMI Lauswanhi Samuel, dan Teresia Loren yang merupakan istri Andreas. Sementara polisi juga masih terus memeriksa 5 public figure yang sempat terseret dalam kasus ini. Kelimanya adalah Atta Halilintar, penceramah Taki Malik, musisi Kevin Aprilio, drummer band Niji Adri Prakarsa, dan motivator Mario Teguh. Waduh, motivator kena juga. Hasil pemeriksaan mereka akan menjadi keterangan yang menguatkan untuk berkas perkara para tersangka. Dengan begitu, penyidikan kasus dengan 7.000 korban itu bisa segera rampung. Polisi juga telah menyita aset para tersangka senilai 1,5 triliun rupiah. Aset triliunan rupiah itu terdiri dari sejumlah properti di berbagai daerah dan sederet mobil mewah. Kamu tuh Pak pada ngapain ikut net itu sih? Ngapain sayang? Kasus robot trading net 89 begitu menggemparkan dunia investasi. Kerugian korban tidak main-main. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Ya Allah. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 sampai 2021. Para korban awalnya dijanjikan alat investasi canggih yang bisa membawa keuntungan besar. Para investor sama sekali tidak menaruh curiga karena robot trading net 89 mengaku mengantongi izin resmi. Yang memiliki produk ini adalah PT Simbolik Multitalenta Indonesia atau SMI. Penipuan ini mulai tercium saat PT SMI menghentikan aktivitas trading pada tahun 2022. Perusahaan berdalih uang deposito nasabah masih bisa diambil. Kenyataan justru sebaliknya. Nyatanya para investor ditinggalkan dan ditipu begitu saja. Astagfirullah. Akun robot milik member juga sudah tidak bisa digunakan. Jumlah investor net 89 diperkirakan mencapai ribuan. Saat ini kasus penipuan net 89 sedang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri. Gila. Bareskrim sudah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari satu perusahaan yaitu PT SMI dan 14 Udah perorangan. gila. Dari 14 orang, baru 9 yang ditahan. Kena kan lu? Akibatnya 2 orang menderita sakit keras dan 3 orang lainnya masih buron. Aset yang disita dalam kasus ini mencapai 1,5 triliun yang terdiri dari bangunan dan aset bergerak. Kena Aset scam yang disita berupa 2021. mobil mewah, serta properti seperti hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota. Wah gila, memperkaya diri sendiri. Yesa juga sudah ditahan. Aduh. Udah Surabaya, selamat ya Ward, udah dapat tempat baru. Sekarang gue mau berawal. Ini gua heran juga nih, ini ya tadi kasus itu udah lewat ya. Iya Ponzi lah. Gua heran nih sama podcastnya nih. Uya-kuya. Ya, pesan aku. Iya. Tip. Dok, ayolah. Gua heran. Masih percaya nih nih. Baik-baik aja. Lo mau dapat sebenarnya mau baik-baik. Baik-baik aja, rangkul semuanya pedagang Indonesia, pedagang lokal, stop lah kayak gini terus. Ini nggak akan ada hentinya. Betul, Mungkin ikut hari Ponzi ini orang beli aku yang malas. begini, kita nggak tahu kalau ini masih berlanjut akan banyak brand-brand lain yang akan menjadi seperti ini juga. Ayo kita support sama-sama pedagang-pedagang lokal, besarin brand lokal, sama-sama semuanya, merangkul lah semuanya. Stop untuk kayak gini lagi. Kalau misalnya dokter juga mau jualan, mau sukses, mau penjualan oke. Bahkan penjualan dokter bisa lebih gede kalau dokter itu ngerangkul semuanya.
itu pasti bisa lebih besar karena mendukung semuanya brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Tak dulu, benar. Gue nggak setuju nih pernyataannya Sheila Syokya di acara Uya Kuya. Bilang kalau misalnya ini harus dirangkul, ayo dok, biar besar usahanya. Bukan soal usahanya besar ya Mbak Sheila Syokya, tapi masalah bagaimana kualitas dari produk lokal yang dijual ke masyarakat. Apakah valid, berisi dengan unsur-unsur atau kandungan yang memang bagus, yang tidak melanggar dari hak konsumen, yang bisa dipakai dan dipakai konsumen jangka panjang dengan sehat, menyehatkan konsumen Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu dulu. Gak usah ngomong penjualan. Jangan ngomongin penjualan dulu. Jangan ngomongin penjualan dulu. Kalau penjualan lu balik lagi ke uang lagi, ke duit lagi, ke masalah cuan lagi. Kita ngomong bagaimana produk kita ini berkualitas tinggi, sehingga produk lokal tidak kalah dengan produk luar, begitu kan? Pertama itu dulu satu. Kedua, apa yang kita jual dengan harga jangan overprice. Dibilang over harga mahal, tapi padahal dimurah-murahin, akhirnya diancur-ancurin sendiri. Berarti udah ada permainan dari S3 marketing ya. Boleh begitu, memang ada strategi, tapi jangan keterlaluan. Karena masyarakat kita tidak bodoh. Masyarakat gak bodoh lagi. Masyarakat udah bisa belajar, bisa ngeliat, tahu bahan dipecah. Niacinamide berapa sih per gramnya, atau hitungannya per mililiter ya. Retinol berapa sih, ada, udah bisa kita tinggal tanya di chat aja, udah bisa tanya AI berapa harga retinol dari market untuk skincare, bahan skincare, bisa tanya kalau mau. Jadi jangan membodohi masyarakat. Itu kedua ya. Dan ketiga, seorang doktif menurut saya justru bagus ada di negara kita ini, yang apa-apa bisa dimanipulasi, apa-apa bisa di setting-setting. Ada orang kayak doktif tuh langka justru menurut gue. Karena apa? Dia sebagai jadinya ya, pengawas masyarakat jadinya. Pengawas dari masyarakat yang nggak dibayar, tidak ada di suatu badan atau golongan tertentu gitu. Dan dia juga kompeten lah karena seorang dokter, jadi paham betul mengenai dokter kecantikan ya, paham betul mengenai skincare seperti apa, bahan-bahan skincare seperti apa, polisinya skincare. Iya, nggak perlu takut kalau kita yakin produk kita oke, nggak perlu takut. Mau ada 10 doktif juga nggak masalah. Karena apa? Bahannya bagus kok, bahannya oke, silakan aja periksa, nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah justru yang harus diperhatikan lagi nih, badan yang resminya yang sudah ditunjuk oleh presiden. Kan presiden tuh yang minta ada BPOM kan, untuk mengontrol semua makanan, produk-produk kecantikan, obat-obatan. Bagaimana kinerjanya BPOM itu yang justru mesti lebih fokus lagi. Nah ada orang seperti doktif dirangkul BPOM, ada orang seperti doktif mau capek-capek loh nebus reseller. Bayangin, nebus apa? Nebus barang busuk, nebus barang yang tidak aman, nebus barang yang ternyata berbahaya buat masyarakat. Lah itu kan dia udah ngeluarin modal si reseller. Itu dokter bisa nebusin tuh semua. Kenapa? Karena yang punya barang, big bossnya nggak narik barangnya, nggak mau ganti rugi. Coba bayangin, satu orang kayak doktif mau sampai segitunya, semampu dia memusnahkan barang-barang yang udah disebar sama big boss.
Coba BPOM kerjasama sama orang kayak Doktif, itu lebih bagus. Iya, kita juga ini yang bikin Presley Skin, Kiss sama produk Kiss yang Mamski jual, keluar uang sendiri. Udah BPOM, keluar uang sendiri, say. Buat tes lagi semua produknya, tunjukin sama kalian. Itu. Gua nggak ngerti uya-kuya itu bagaimana nalarnya, gue nggak ngerti. Tapi waktu dia ngomong sama Doktif di acaranya dia, kayak udah agak tercerahkan ya. Tapi kan ketemu lagi tuh di acara apa namanya, pagi-pagi ambiar waktu itu. Duluan uya-kuya apa pagi-pagi ambiar yang sama Doktif ya? Doktif itu ada nih sesuatu yang ingin Doktif melihat karakter orang sebenarnya. Oke. Oh ini, Jadi? ini waktu dia dicecer. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lu bisnis tapi lu nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi pengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah melihat memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru hara Asia dengan Doktif terus perusahaan skincare Rais, kita semua sampai ke ranah polisi. Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Menindak yang benar. Lu ngomong apa sih, Uya? Menindak yang benar lu gimana? Si Uya. Aduh, ulang lagi coba Pak Bos, gue mau dengerin. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lu bisnis tapi lu nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi pengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah melihat memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru hara Asia dengan Doktif terus perusahaan skincare Rais, kita semua sampai ke ranah polisi. Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin. Nah nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya yang benar, salah satu yang salah. Pengen bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak. Mas Uya, ya Uya-Puya, tahu nggak sebelum kejadian huru hara, barang yang dicek sama Doktif itu di produknya si SS itu ada barang berbahaya. Tahu udah beredar berapa ribu skincare, ya? Tahu udah berapa ribu skincare dan bagaimana ruginya para reseller. Kalau biasa dengerin suara Big Boss, coba turun dikit ke bawah Pak Uya-Kuya. Dengerin suara reseller. Nggak fair kalau lu bisnis tapi lu Mungkin Pak Uya-Kuya nggak sempat karena sibuk sekali ya. 2022. Sebelumnya mohon maaf banget. Saya dengerin, Huru hara saya yang terjadi pasangkan saat buat Bapak itu denger. antara SS, Stanikmir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan Nih. karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini nggak Ini bisa salah aku satu resellernya. ungkapin, nggak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, yaitu yang cushion hitam gold itu sama si serum luminosnya. Karena dulu dia lagi naik-naik banget, jadi aku mikir ini salah satu peluang bisnis yang bagus banget untuk aku gabung di Sela Saukia tim ini. Akhirnya join lah aku jadi salah satu reseller dari SS ini. Untuk jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces. Misalnya mau reseller cushion, minimal ngambil cushionnya itu di 100 pieces, dan itu sistemnya PO. Jadi aku bayar di awal. PO-nya kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih, lumayan lama.
Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya. Awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu 285.000 itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu 245.000 per pieces. 245. Jadi untungnya itu sekitar 40.000 kan ya. Tapi itu kalau kita jual di marketplace kan ada adminnya ya, ada biaya admin, jadi kita untung tuh cuman dikit banget jual di marketplace itu. Kasihan sih. Nah, SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat, karena satu provinsi itu hanya boleh ada satu agen gitu. Jadi aku mikir dong, oh kalau sistemnya kayak gini tuh pasti bagus, reseller-resellernya juga pada sukses bareng-bareng gitu loh, karena orang kalau mau order pasti ngambilnya ke reseller-reseller terdekat atau agen-agen terdekat. Jadi meronta-ronta aku untuk join di SS ini, dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuma aku, karena banyak banget korban reseller-reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban-korban resellernya dari SS Skin ini. Tiba-tiba Kasela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kasela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu Oh Uya, dengerin ya Uya. Dengerin nih suara hati rakyat. Suara hati rakyat. kalau nggak salah itu beli satu gratis satu. Jadi harga cushionnya itu 285.000, beli satu gratis satu dapat 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 satu. Modal kami itu 245.000 per pieces. Gimana, nggak gila Kasela kan? Gila banget. Itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual 285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Gimana? Ikut campur dong. Ini Emang katanya mau kenapa? terus kalau dia Kenapa? jualan kayak gitu, orang-orang kan pada nggak mau beli, orang-orang pada borong beli di dia kan. Nah, lu denger ya. Udah nih, masih positive thinking nih. Lu denger ya. Ini suara hati rakyat kecil ya. Coba udah kayak berpolitik. Coba Uya banyak-banyakin dengerin suara rakyat kecil. Rakyat kecil tuh dunia perskincarean siapa? Reseller. Ya, itu. Kami ini yang pakai skincare tiap hari buat menjaga muka biar tetap bagus, mulus. Ya. Dengerin tuh, jangan cuma dengerin owner. Ya. Jangan cuma dengerin owner. Dengerin resellernya, konsumennya. Siapa? Buzzer ya, ada buzzer. Siapa buzzer? Kau antek-anteknya SS. Siapa dia? Iya Kakak Linda, tenang sayang. Siapa sih si Karina ini? Mana Karina ini? Karina Rina, mana dia? Coba kau komen lagi Karina, cepetan biar gue bisa blok. Oh, yang aku pin tadi. Nggak kelihatan dia. Buser ya. Akun bodong ya. Lotion premium ada. Jadi tadi kan dibilang iya BPOM harus bertindak dong buat orang yang seperti